Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang terhormat kepada Ibu Profesor Dr. Hajah Ema Marhumah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah studi hadis dan teman-temanku kelas PAIB Magister UIN Sunan Kalijaga. Di sini saya Nasuh Hazam Hari Adha akan menjelaskan tentang kontekstualisasi hadis dalam pendidikan karakter. Mari. Berangkat dari pengertiannya, kontekstualisasi hadis tersebut berasal dari dua kata, yaitu kontekstual dan hadis. Hadis sendiri adalah suatu perkataan, perbuatan, dan ketetapan dari baginda Rasulullah SAW. Sedangkan kontekstualisasi berasal dari bahasa Indonesia, yaitu konteks, yang dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah suatu kalimat yang menjelaskan dari suatu kejadian. Nah, apabila kita hubungkan kata kontekstualisasi dengan hadis, maka terjadinya adalah pemahaman kontekstualisasi hadis, yaitu pemaknaan suatu hadis dengan melihat bagaimana hadis tersebut terjadi dengan keadaan masa kini. Pengertian yang kedua yaitu berasal dari pendidikan karakter. Pendidikan itu sendiri berasal dari bahasa Arab, tarbiyah, yang dapat kita jabarkan lebih luas lagi, yaitu robba yarubbu tarbiyatan, yang artinya adalah mendidik, mengasuh, dan menjaga eksistensi sesuatu itu. Sedangkan karakter, dalam terminologi Islam, karakter dapat kita sandingkan dengan kata khuluq, yaitu bentuk tunggal dari kata akhlak. Akhlak sendiri adalah perangai atau tingkah laku dari seseorang. Nah, dari kedua pengertian tersebut dapat kita gabungkan bahwa pendidikan karakter adalah usaha sadar seorang guru kepada anak didiknya untuk mengajarkan kepribadian yang sesuai dengan akidah Islam. Dari pengertian-pengertian tadi dapat kita simpulkan bahwa kontekstualisasi hadis dalam pendidikan karakter artinya yaitu adalah usaha bagaimana seorang peneliti itu memahami hadis dari konteksnya, dari asal-usul hadis itu terjadi dengan mengaitkannya pada zaman sekarang, atau yang lebih tepatnya yaitu pendidikan karakter pada zaman sekarang. Pendidikan tentang karakter banyak macamnya, seperti pendidikan tentang kejujuran, pendidikan tentang toleransi, kedisiplinan, keikhlasan, dan lain sebagainya. Nah, dalam hal ini saya akan mengambil contoh dari pendidikan tentang keikhlasan, yaitu dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi, wa man kanat hijratuhu dunya aw laysa aw imraati yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Dan artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, segala amal itu tergantung niatnya, dan setiap orang itu akan mendapatkan sesuai dari niatnya itu. Barang siapa yang hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya tersebut kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa hijrahnya itu karena kesenangan dunia atau wanita yang ingin dinikahinya, maka ia akan mendapatkan sesuai apa yang dia niatkan.
Hadis tersebut diucapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat berkhutbah tiba di Madinah ketika hijrah dari Makkah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa segala perbuatan itu tergantung niatnya. Apabila ia diniatkan kepada Allah, maka ia akan mendapatkan nikmatnya. Dan apabila niatnya itu untuk kesenangan dunia atau harta, maka ia akan mendapatkan sesuai niatnya tersebut. Ada satu hal unik dalam teks hadis tersebut. Ada penyebutan hijrah karena seorang wanita. Nah, namun hal itu tidak terlepas dari asbabul wurud hadis tersebut. Dalam beberapa riwayat dikatakan bahwa ada seorang laki-laki yang ingin menikahi seorang perempuan Madinah yang bernama Ummu Qais. Namun Ummu Qais menolaknya terkecuali laki-laki tersebut ikut hijrah untuk menikahinya. Maka ia mengikuti Rasulullah untuk hijrah, tapi bukan untuk karena Allah, tetapi karena untuk menikahi wanita tersebut, yaitu Ummu Qais. Mengenai pendidikan karakter yang terkandung dalam hadis tentang niat tersebut, dikatakan bahwa apabila kita dalam melaksanakan suatu amal, entah itu amal ibadah ataukah amal perbuatan apapun, maka kita sebagai orang muslim harus melandasinya dengan niat hati yang ikhlas, semata-mata berniat karena Allah dan mengharapkan keridhaan Allah. Nah, dalam hal ini saya sudah menjelaskan tentang bagaimana kontekstualisasi hadis terhadap pendidikan karakter. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.